nggak hadir ya? Oke, terima kasih. Ya, hari ini kita sidang perdana ya, yang pertama dari nomor 415. Sidang hari ini kita gelar. Alhamdulillah ya berjalan. Namun dari klien kami hari ini tidak hadir. Namun beliau menyampaikan salam, ya, menyampaikan salam untuk kita ya, bahwa hari ini tidak bisa hadir karena ada kesibukan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa sidang ini tetap berjalan. Ya, ada beberapa agenda yang tadi sudah ditentukan. Hari ini hadir kita sebagai tim kuasa hukum dengan timnya kita hadir 3 orang, salah satunya saya sendiri, Mas Muhammad Ali, ada Pak Nardan dan ada Pak Dodi Lukman. Nah, selanjutnya hari ini sidang juga dihadiri oleh dari pihak tergugat ya, yaitu Pak Anwar Abbas. Beliau hari ini hadir dan juga tim kuasa hukumnya dari FAPP. Namun ada satu yang belum hadir yaitu turut tergugat yaitu MUI. Ya, MUI juga kita gugat juga. Namun hari ini belum bisa hadir. Nah, pada kesempatan yang akan datang tanggal 2 kita agendakan kembali yaitu pemanggilan. Ya, pemanggilan dari pihak pengadilan akan memanggil untuk sidang lanjutan ya, yaitu di bulan Agustus kurang lebih tanggal 2 seperti itu. Oke, kalau besok tanggal 2 Agustus apakah kira-kira Panjinya hadir? Kami upayakan kepada klien kami apakah bisa hadir atau tidaknya nanti tetap kami sampaikan. Kalau hari ini memang beliau menyampaikan salam kepada kita, kepada semua yang hadir di sini bahwa beliau hari ini belum bisa hadir. Oke. Ya. Oke, kalau itu gugatan boleh diperjelas lagi gugatan apa aja untuk Anwar Gugatan Abbas? ini yang kita layangkan kepada Anwar Abbas dan MUI berkaitan dengan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan diduga dilakukan oleh Anwar Abbas dan MUI ini berkaitan dengan perbuatan melawan hukum statement yang diungkapkan di media. Nah, ini kita gugatannya juga kita ada beberapa kerugian secara material dan imaterial. Tapi apakah dari pihak Panjinya sendiri ada inisiatif mungkin untuk mediasi dengan Anwar dan juga MUI? Kita sebagai manusia, sebagai makhluk Tuhan, mediasi ini sebagai upaya, ya, sebagai upaya dari pengadilan ini, langkah-langkah mediasi pasti akan dilakukan itu, ya, dan tim atau klien itu harus dilakukan. Ya, artinya mediasi bisa juga di luar maupun juga di dalam pengadilan. Tapi saya harapkan mediasi nanti ini kan belum ada agenda ya, belum ada agenda terhadap mediasi ini yang diagendakan oleh pengadilan belum ya. Baru akan pemanggilan di tanggal 2 itu adalah legal standing ya dari MUI karena belum hadir. Nah, kemungkinan besar pada saat nanti kita mediasi ya, saya harapkan dan kami upayakan mungkin Allah ya beliau berkenan bisa hadir, kita bisa mediasi. Karena mediasi ini adalah sebagai hukum acara di pengadilan itu harus dilalui terlebih dahulu. Itu proses mediasi sebelum masuk kepada pokok perkara. Oke, berarti kemungkinan sidang selanjutnya tanggal 2 Agustus itu kalau ada Pak Panjinya datang, MUI dan juga Pak Anwar Abbas juga datang, ada kemungkinan untuk mediasi berarti ya? Ada kemungkinan untuk mediasi bisa dilakukan. Oke. Tambahan sedikit. Oh iya boleh. Tambahan sedikit. Hari ini kan turut tergugat tidak hadir MUI. Jadi nanti kan tadi majelis sudah memberikan itu panggilan nanti tanggal 2. Jika nanti 2 kali lagi MUI tidak hadir, berarti MUI menyatakan bahwa sepakat atau setuju dengan gugatan kami gitu. Kalau MUI-nya tidak hadir ya, turut tergugat. Artinya seperti itu. Akhirnya majelisnya memanggil untuk dipanggil pada tanggal 2 Agustus sidang kedua nanti. Itu Bang. Itu tambahannya. Bang, izin buat Kompas TV dengan teman-teman yang lain juga Bang, boleh disampaikan lagi tadi pas proses sidang awal itu apa yang dilakukan dan akhirnya sampai diputuskan tanggal 2 Agustus dimulai lagi dilanjutkan lagi sidangnya itu gimana? Iya, Bang. Kita ulang kembali nih. Bahwa persidangan hari ini ya kita ucapkan terima kasih ya, kita berjalan persidangan perdana yaitu di 415 ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, kan, tapi hari ini persidangan hari ini baru dihadiri oleh kuasa penggugat dan kuasa tergugat dan belum dihadiri dari turut tergugat yaitu MUI. Nah, hari ini dilakukannya persidangan ini akan menentukan untuk persidangan berikutnya yaitu di tanggal 2 Agustus akan persidangan yaitu untuk pemanggilan dari MUI itu ya, untuk yang kedua kali itu udah dari pihak pengadilan sendiri yang akan memanggil seperti itu. Oke. Ya.
Tadi kan juga Pak Anwar Abbas sudah hadir begitu kan sebagai pihak yang ikut tergugat juga di sini. Ada respon sendiri dari tim penasihat hukum penggugat. Untuk klien kami hari ini belum bisa hadir, namun menyampaikan salam buat kita semua yang ada di sini. Hari ini belum bisa hadir karena ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan seperti itu. Ya, kemungkinan besar nanti pada saat nanti ada agenda, mungkin ada mediasi, ada segala sesuatunya, kami akan persiapkan bagaimana nanti klien kami bisa hadir. Kalaupun nanti tidak hadir pun kami sampaikan juga. Ya, yang jelas hari ini belum bisa hadir karena kesibukan beliau. Berarti mediasi yang tadi itu belum berjalan berarti? Ini belum mediasi, Oke. ya belum. Nanti kalau sudah legal standingnya sudah lengkap, seperti pemanggilan pertama, pemanggilan kedua, dan semuanya sudah lengkap, biasanya pengadilan ini karena ada hukum acara, ya sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung, mediasi itu adalah wajib, ya. Mediasi itu adalah wajib dan akan dilakukan nanti di kemudian hari. Ya, nanti akan ditentukan oleh majelis hakim kapan akan diadakannya mediasi. Apakah bisa mediasi di dalam pengadilan atau di luar pengadilan. Itu nanti akan ditentukan oleh dari pengadilan itu sendiri. Seperti itu. Terkait dengan gugatan kali ini kan berarti kan kemungkinan kan untuk tahapan awal dalam gugatan perdata kan mediasi. Untuk pihak penggugat sendiri kemungkinannya kalau mediasi itu berarti kan ada upaya sepakat untuk berdamai begitu dari pihak penggugat, ada niatan tersendiri tidak sih sebetulnya untuk berdamai untuk terkait kasus ini? Berkaitan dengan mediasi, di dalam mediasi itu ada namanya dikatakan dengan win-win solution. Ya, ada solusi-solusi yang di dalam rangkaian mediasi. Kalau dalam mediasi, kalau sudah sepakat semuanya kita berdamai, alangkah indahnya, benar nggak? Kan kata pepatah indah, damai itu indah, ya, seperti itu. Dan kemungkinan besar bila dilakukan suatu perdamaian, ya kita lakukan. Ya, apa yang bisa dibuat kita jadi tidak masalah ya? Tidak ada masalah, tidak menutup kemungkinan. Artinya kita damai tidak ada masalah, kan seperti itu. Nah, semuanya kan kita ada suatu permasalahan ini, bagaimana diselesaikan? Ya, diselesaikannya seperti apa? Boleh dengan cara perdamaian, boleh dengan cara pengadilan, banyak hal lah. Ya, masalah tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Tapi ada ancaman gugatan balik nih dari pihak Anwar Abbas kalau kemudian gugatan ini tidak terbukti dan semacamnya begitu. Dari pihak penggugat gimana kemudian meresponnya? Kalau gugatan dalam persidangan, menggugat itu sudah hal yang lumrah, ya sudah hal yang wajar. Artinya apa? Secara hukum acara dalam persidangan ada yang dikatakan dengan gugatan balik namanya rekonvensi, itulah sah-sah saja karena diatur oleh undang-undang. Nah, terus bagaimana kita langkahnya? Ya kita juga akan bisa membuktikan seperti apa. Kita akan proses, kita akan jawab dengan rekonvensinya, dengan jawab gugatan baliknya itu seperti apa. Ya kita akan persiapkan semuanya. Walaupun ancaman gugatan imaterialnya 2 triliun lebih tinggi daripada gugatan yang saat ini kepada tergugat. Ya, untuk hal seperti itu hak sah-sah saja. Silakan mau 2 triliun, 3 triliun maupun bahkan mau berapa triliun sah-sah saja. Ini sebagai hak warga negara untuk menggugat balik, ya ada kan diatur oleh undang-undang. Kita ada kebebasan. Ya kan sudah diatur kita oleh undang-undang. Yang tidak diatur bagaimana cara seseorang ya pelanggaran terhadap hukum itu yang akan kita proses. Butuh penegasan lagi dong Bang, sebetulnya dari pihak Pak Panji ini sebetulnya akhirnya menggugat ini demi apa sih sebetulnya? Kalau untuk klien kami dengan gugatan seperti ini, ya ini sebenarnya kan ini sudah melebar kemana-mana ya, di berita ini sudah melebar kemana-mana akibat dari seseorang publik figur ya, seorang Anwar Abbas ya kan, seharusnya ya tidak mengatakan membuat suatu statement yang ada sesuatu ketersinggungan kepada pihak-pihak lain atau seperti itu sebenarnya. Jadi tujuan gugatannya apa Bang? Tujuan gugatannya ini adalah satu, ini buat perbuatan melawan hukum ya, perbuatan melawan hukum ini apa sih yang membuat gugatan ini kita buat dengan perbuatan melawan hukum, apa sih? Nah, dengan adanya statement yang dilakukan oleh tergugat ya, yang dilakukan maka ada beberapa kerugian di hadapan klien kami. Nah, kerugiannya seperti apa? Ada material dan imaterial. Nah, disitulah. Nah, kerugian secara imaterial itu kan besar. Salah satunya adalah apa? Dampaknya di masyarakat bahwa seorang Syekh Panji Gumilang ya kalau dinyatakan dengan statementnya itu yang tidak benar, terus bagaimana terhadap masyarakat menilainya? Nah, ini kerugiannya seperti itu. Nah, terus kalau dibiarkan ya tidak ada upaya-upaya hukum dari Pak Panji itu sendiri, terus apa? Akan melebar kemana-mana.
sepakat tujuannya bagaimana supaya dalam kondisi yang saat ini, yang opini-opini yang tidak sehat, ayo kita bagaimana disehatkan kembali. Jadi semuanya supaya kita berjalan dengan lancar, sesuaikan dengan prosedur hukumnya yang berjalan. Pak, oke sedikit Pak mengenai di luar persidangan, boleh konfirmasi sedikit, benar tidak Pak Panji Gumilang memiliki tanah dan membeli tanah di Pulau Galang, Batam? Kalau terkait itu kami tidak komen dulu ya, karena bukan kapasitas kami. Ya, kapasitas kami sebagai kuasa hukum adalah satu hari ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum, tidak kemana-mana. Terkait dengan memiliki tanah atau tidak saat ini kami belum tahu. Kalau mau tahu ya silakan datang ketemu dengan klien kami, silakan tanya. Tapi itu kan Seperti itu. akan berdampak ke TPPU yang juga sedang diolah sama pihak polisian. Kalau mau berdampak dengan TPPU atau seperti apapun, nah ini juga sama untuk komen kami tidak sejauh itu. Ya, kami hari ini hadir di dalam persidangan itu berkaitan dengan gugatan 415. Ya, terkait itu aja gitu. Untuk Jadi perkara seperti lainnya? itu. Kalau perkara-perkara lain ya kita belum kita ketahui seperti itu. Ada kemungkinan tidak dari perdata ini bakal dilakukan gugatan juga lewat pidana gitu atau laporan pidana? Kemungkinan besar, namanya juga kemungkinan ya, diduga-duga ya. Ini kan banyak pelanggaran-pelanggaran yang diduga, banyak juga seseorang, banyak orang juga akhirnya dampak dari opini-opini yang tidak sehat, ya kan, dari media juga kadang juga memberitakannya yang nggak sehat juga, akhirnya berdampak kepada masyarakat. Ya kita akan lakukan hal seperti itu. Seperti apa? Pelaporan baik perdata maupun pidana. Gitu. Kalau memang klien menghendaki ya. Artinya ini semua memang perintahnya Pak Panji ya Pak? Ya semuanya kita melakukan gugatan ini bukan keinginan kita ya, ini keinginan klien. Ya, keinginan klien kita tampung, kita tuangkan di dalam gugatan hari ini. Seperti ini ya. Dan sejauh ini belum ada pelaporan pidana terhadap pihak tertentu? Kalau untuk pihak tertentu kami belum. Ya, tapi mungkin ke depan ya bisa kita akan melakukan pelaporan-pelaporan khusus panjang ya, kerugian atau yang klien kami menghendaki apa yang harus dilakukan. Gitu. Cukup? Ya, cukup. Terima kasih. Oke.